Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak SMP 3 Patebon. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan kependudukan, karena program dari sekolah bekerja sama dengan kantor kependudukan, antara lain adalah akan menyiapkan tentang sekolah siaga kependudukan. Ibu akan memberikan sedikit tentang kependudukan ini yang Ibu beri judul, yaitu menyiapkan siswa sepega ide laku peduli kependudukan di lingkungannya. Isu dan permasalah kependudukan sekarang ini harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama adalah siswa-siswi SMP 3 Patebon sebagai penentu masa depan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kependudukan. Apa saja sih sebenarnya manfaat dari memahami isu kependudukan itu? Yang pertama, diharapkan semua siswa memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada, serta merencanakan kehidupan di masa mendatang dengan lebih baik, karena Indonesia memerlukan generasi muda yang hebat yang dapat memahami kondisi kependudukan yang terjadi sekarang ini. Yang kedua adalah mendorong setiap individu, termasuk semua siswa-siswi SMP 3 Patebon, untuk mempersiapkan diri sejak dini, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang terkecil dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Apa itu kependudukan? Kependudukan adalah semua hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, serta lingkungan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Lah, apa itu penduduk? Penduduk adalah semua orang yang tinggal dalam suatu negara selama kurang lebih menetap sekitar 6 bulan, itu dikatakan penduduk. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus atau akan mendapatkan bonus demografi, yaitu pada tahun antara 2020 sampai 2040. Yang hal ini sangat memerlukan adanya penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, yaitu penduduk usia 15 sampai 64 tahun, itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif, yaitu di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun. Itu termasuk yang namanya bonus demografi. Kalian harus mengetahui berapa sih jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari administrasi kependudukan tahun 2021 ini, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai sekitar 272 juta. Hal ini tentu saja sangat banyak sekali apabila tidak diatasi dalam hal kelahirannya. Dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sudah hampir sama, hampir seimbang. Indonesia menduduki peringkat yang keempat di seluruh dunia. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika Serikat, kemudian yang keempat adalah Indonesia. Padahal 3 negara yang Ibu sebutkan tadi itu adalah negara-negara dengan luas wilayah yang lebih luas dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak ini harus diatasi dan anak-anak semuanya harus mengetahui. Tahukah kalian bahwa jumlah 272 juta penduduk Indonesia ini sebagian besar itu terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sehingga kalau sampai tidak diatasi, hal ini juga akan sangat membahayakan bagi penduduk di Jawa. Paling banyak itu terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah yang paling sedikit atau paling jarang penduduknya adalah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang tertulis dalam Dignan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri per semester tahun 2021, jumlah kelahiran penduduk Indonesia adalah 376.610 jiwa. Hal ini dihitung berdasarkan angka kelahiran kasar, yaitu dari setiap 1.000 wanita yang melahirkan, itu ditemukan angka kelahirannya adalah 376.610 dengan jumlah kematian yaitu sekitar 600.000 dan jumlah yang pindah atau datang atau migrasi itu jumlahnya mencapai sekitar 3 juta. Antara kelahiran dan kematian serta perpindahan ini atau migrasi itu termasuk dalam penghitungan jumlah penduduk secara kasar. Mengapa pemerintah dan juga SMP 3 Patebon berusaha untuk memberikan pemahaman anak-anak pada kependudukan? Karena memang ada program dari pemerintah bekerja sama dengan kantor kependudukan, yaitu akan dilakukan satu program yang kita kenal dengan nama Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK. Tujuannya apa? Tujuannya adalah generasi muda harus menjadi generasi penerus yang memiliki karakter bangsa dan berkualitas, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran dan perilaku yang berdasarkan atau berwawasan kependudukan. Tujuan dan manfaat SSK adalah peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan. Yang kedua, peserta didik dapat berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas. Yang ketiga, peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan data mikro atau secara sederhana kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital untuk dianalisa sederhana. Yang kelima, mengurangi drop out atau putus sekolah dan juga kasus lain yang banyak terjadi di sekolah. Dan yang keenam adalah meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan pemahaman dan dampak dari kependudukan. Karena masalah kependudukan ini sangat kompleks sekali, terutama di Indonesia dan juga di negara maju secara umum. Tetapi hal seperti itu kalau sampai tidak diatasi akan sangat membahayakan bagi suatu negara seperti Indonesia. Anak-anak harus paham betul tentang kependudukan, karena kependudukan ini juga menyangkut tentang kelahiran, kematian, perpindahan. Karena Indonesia mengalami banyak sekali permasalahan kependudukan seperti sekarang ini, yaitu angka kelahirannya sangat tinggi. Karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang menikah di usia muda. Yang ini harus diperlukan kesadaran betul anak-anak untuk tidak menikah di usia muda, tetapi harus bersekolah dulu yang tinggi sehingga akan lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan. Juga masih tingginya di Indonesia yang berkaitan dengan angka kematian. Angka kematian ini dapat diatasi apabila kita melakukan pola hidup sehat dan bersih. Kemudian juga banyak sekali yang masih perlu diatasi di Indonesia, yaitu masih banyaknya pengangguran. Pengangguran ini berkaitan dengan kekurangan tenaga ahli dari
Indonesia, sehingga Indonesia harus mendatangkan tenaga ahli dari luar. Padahal banyak sekali penduduk Indonesia usia kerja yang harusnya itu bisa diserap oleh pemerintah, tetapi karena minimnya pendidikan sehingga pemerintah harus mendatangkan tenaga ahli dari luar. Yang ini tentu saja akan merugikan negara kita sendiri dan juga rakyat Indonesia hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Oleh karena itu, anak-anak kalian harus sekolah setinggi-tingginya. Tentu dengan harapan kalian nanti di negeri sendiri menjadi sejahtera. Apa yang bisa dilakukan oleh siswa SPEGA Idolaku? Yang pertama adalah harus peduli terhadap permasalahan kependudukan yang ada dan mampu memberikan edukasi juga terhadap masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya berkaitan dengan sekolah. Anak-anak usia sekolah harus sekolah setinggi-tingginya. Biaya tidak akan menjadi masalah karena sekarang pemerintah sudah menyiapkan banyak dana, banyak beasiswa. Tentu saja dengan persyaratan anak-anak betul-betul berkualitas, betul-betul sekolah, betul-betul belajar sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain yang pendidikannya sudah tinggi. Rata-rata di Indonesia itu pendidikannya hanya masih lulus SD dan SMP. Padahal di negara-negara maju, negara sebelah seperti Singapura, Malaysia, mereka rata-rata sudah lulus perguruan tinggi. Meskipun tidak harus S1, D2, D3, itu pun sudah lumayan. Tetapi di Indonesia masih banyak sekali anak-anak yang hanya lulusan SD dan SMP. Sehingga kualitasnya atau mutunya masih rendah. Yang kedua adalah diharapkan siswa SPEGA itu dapat menjaga kesehatan reproduksi. Dalam pelajaran IPA ada pelajaran tentang reproduksi ini yang kalian harus tahu. Jangan sampai kesehatan reproduksi ini terabaikan, terutama berkaitan dengan kesehatan. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Oleh karena itu jaga kesehatan reproduksi sehingga di masa yang akan datang kalian betul-betul menjadi orang yang sehat jasmani maupun rohani. Yang ketiga, anak-anak harus menghindari bahaya nabza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini sangat membahayakan bagi kesehatan anak-anak karena akan merusak saraf. Nabza ini seringkali kita tidak sengaja mungkin menggunakan. Padahal hal ini kalau sampai dikonsumsi akan satu kita berurusan dengan hukum, yang kedua juga untuk diri kita sendiri itu nanti sarafnya akan rusak. Dan yang keempat adalah peduli terhadap diri sendiri agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Silahkan kalian berinteraksi dengan siapapun, tetapi harus tetap menjaga diri agar tidak terjebak pada pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai. Misalnya kalian kadang nongki-nongki, nongkrong, kongko-kongko. Yang itu yang tentu saja akan sangat berbahaya karena nanti akan terpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang tidak pas. Anak-anak sekolah ya bergaulinya dengan anak sekolah, tidak dengan komunitas yang bebas seperti itu. Ini tentu saja berkaitan dengan masa depan kalian. Apalagi anak perempuan, pergaulan bebas itu akan merusak karena dapat menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan nama HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV/AIDS ini disebabkan antara lain yaitu pergaulan bebas, yaitu berganti-ganti pasangan, kemudian juga transfusi darah dengan
orang yang terkena HIV/AIDS, kemudian bisa juga disebabkan karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril, yang ini tentu saja sangat berbahaya. Pergaulan bebas juga akan sangat berbahaya karena anak-anak nanti bisa putus sekolah karena dengan terpaksa harus menikah di usia muda, padahal organ tubuhnya belum siap untuk, kalau anak perempuan, yaitu untuk hamil. Yang ini mau tidak mau harus dihindari agar anak-anak punya masa depan yang baik. Gitu. Yang kelima yaitu menghindarkan diri dari pernikahan usia muda tadi, bahwa menikah di usia muda akan terlalu banyak masalah, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Anak perempuan belum siap untuk hamil, masa depannya juga masih belum ada. Yang ini akan menghancurkan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, jadilah generasi yang takwa, sehat, berkualitas, dan bahagia. Ini anak-anak sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Kalian adalah penentu masa depan Indonesia, penentu keluarga. Jadikan kalian adalah anak-anak yang membanggakan orang tua, yang dapat menjamin kehidupan orang tuamu di masa tua mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.